Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa Pagi, kabar? Sehat? Cuaca alhamdulillah, nih sedang sehat. mendung-mendung. Semoga semua dalam keadaan sehat ya di pagi yang syahdu ini. Amin. Oke, perkenalkan kami dari grup 2 eh, yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Rahmati Kurota Aini, dan Miss Esther. Lalu ada juga Pak Arief. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, kita akan langsung serahkan mic ini kepada the first speaker kita, yaitu Miss Esther. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Miss Emma. Saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Terlihat jelas. Sudah Oke, bisa. Jelas. baik. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Asep Musliman STMSI serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya adalah Esther Suryani Banjarnahor. Sebelumnya saya mohon maaf suara saya agak serak ya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti apa yang akan saya jelaskan nanti. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Implementation of the Independent Curriculum Improve the Quality of Learning English. Oke, Jurnal ini ditulis oleh Safitri Purnama dan Muhammad Ali Pawiro. Jurnal ini dipublikasikan pada International Journal of Educational Research and Review. Dalam sumbernya adalah Undiksa, ejournal.undiksa.ac.id. Kita lanjut ke abstraknya. Pada bagian ini, penulis jurnal menjelaskan bahwa kurikulum merdeka atau independent kurikulum hadir untuk mendorong pembelajaran yang lebih fleksibel, kreatif, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Lalu tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris. Dan metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis konten. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner melibatkan 158 guru bahasa Inggris serta wawancara dengan beberapa pendidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru, yaitu sekitar 77,2%, telah mengakui penerapan kurikulum merdeka dalam proses belajar mengajar. Selain itu, sekitar 76,6% siswa mengalami peningkatan keterampilan berbahasa dan kreativitas setelah penerapan kurikulum ini. Lalu kita lanjut masuk ke bagian pendahuluan. Pada bagian ini, penulis jurnal menekankan bahwa bahasa Inggris memiliki peran yang sangat penting di era globalisasi sebagai bahasa internasional. Namun, pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam mendorong kreativitas siswa dan kemampuan komunikasi yang lebih baik. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memperkenalkan kurikulum merdeka, yaitu kurikulum yang lebih fleksibel, berpusat pada siswa atau student-centered learning, dan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Melalui kurikulum ini diharapkan siswa tidak hanya menguasai bahasa, tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas, kemandirian, serta keterampilan berpikir kritis. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya dari perspektif guru sebagai pelaksana utama, serta sejauh mana kurikulum ini dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran dan keterampilan siswa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang efektivitas kurikulum merdeka di sekolah. Oke, selanjutnya kita masuk ke metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten. Analisis konten dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah isi jawaban responden secara sistematis, lalu menemukan pola dan tema utama dari data yang diperoleh. Instrumennya adalah kuesioner untuk 158 guru bahasa Inggris dan pendidik yang terlibat dalam penerapan kurikulum merdeka. Lalu fokus data, tingkat kesadaran dan penerapan kurikulum merdeka oleh guru, dan dampak implementasi terhadap keterampilan dan kreativitas siswa. Oke, selanjutnya kita masuk ke result and discussion. Dari hasil penelitian, ditemukan dua hal utama. Dampak positifnya adalah penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran bahasa Inggris membuat siswa lebih kreatif, lebih aktif bertanya, dan juga lebih percaya diri. Pembelajaran pun menjadi lebih berpusat pada siswa sehingga mendorong partisipasi lebih tinggi. Itu adalah positif impact-nya. Lalu yang kedua, tantangannya adalah beberapa guru masih merasa kesulitan memahami secara utuh konsep kurikulum merdeka. Selain itu, keterbatasan sarana dan media pembelajaran juga menjadi hambatan, sehingga penerapan kurikulum ini belum optimal di semua sekolah. Dalam pembahasan ini, peneliti menekankan bahwa temuan ini menunjukkan adanya potensi besar kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris. Namun implementasinya membutuhkan pendampingan berkelanjutan, pelatihan guru, serta penyedia fasilitas yang memadai. Dengan kata lain, kurikulum merdeka bisa menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kompetensi siswa, asalkan tantangan yang dapat diatasi dengan dukungan kebijakan dan sumber daya yang tepat. Baik, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari jurnal yang saya review. Dalam jurnal tersebut, peneliti menunjukkan bahwa penerapan kurikulum merdeka mampu meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris. Lalu siswa menjadi lebih kreatif, aktif, dan percaya diri, serta pembelajaran lebih berpusat pada siswa. Namun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep kurikulum baru dan kurangnya fasilitas pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan guru yang berkelanjutan, pendampingan implementasi, serta penyediaan fasilitas yang memadai agar kurikulum merdeka benar-benar dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kurikulum merdeka memiliki potensi yang besar, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, baik guru, sekolah, maupun pemerintah. Baik, demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Dari hasil penelitian ini, saya harap dapat memberikan kontribusi besar bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Esther atas penjelasannya yang sangat jelas sekali, luar biasa. Masya Ya, Allah. sama-sama, Miss. Kita lanjutkan ya langsung kepada pembicara yang kedua, yaitu saya sendiri. Oke, sebentar saya izin
tampilkan presentasi dahulu. Oke, apakah presentasinya sudah terlihat? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya akan melanjutkan presentasi terkait review jurnalnya. Adapun jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Analysis of English Learning Needs in Elementary School Within the Independent Curriculum, a Learning Study in Grade 3. Nah, ini jurnal ini ditulis oleh Nikomang Intan Cahyani Trinita, Gede Wirna Bayu, dan I Gede Margunayasa. Adapun masalah yang disampaikan pada abstrak jurnal ini yaitu kebutuhan belajar siswa masih rendah, pembelajarannya monoton, terus guru kesulitan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran bahasa Inggris dan kesiapan guru. Kesiapan guru di sini yaitu kesiapan guru dalam penggunaan kurikulum merdeka karena saat penggunaan ini itu transisi dari kurikulum K13 ke kurikulum merdeka. Lalu adapun metode yang digunakannya yaitu deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Nah, hasil dari jurnal ini, penelitian ini yaitu siswa sulit memahami materi dengan cara yang konvensional. Nah, mereka lebih suka metode yang lebih interaktif dan berbasis media. Nah, guru masih membutuhkan pelatihan dan media yang lebih kreatif. Nah, kesimpulannya yaitu pembelajaran perlu interaktif, fleksibel, dan berbasis teknologi. Nah, kita lanjut ke pendahuluan. Nah, pada pendahuluan penulis di sini banyak sekali yang memasukkan quotation sehingga rasanya jurnal ini padat sekali untuk dibaca. Adapun rangkumannya yaitu yang pertama, mereka mencatat bahwa bahasa Inggris ini penting karena digunakan secara global, terutama di bidang teknologi dan komunikasi. Selanjutnya, yaitu SD adalah masa terbaik di mana anak-anak masih bisa ya dan mudah menerima hal baru, apalagi mengenal bahasa Inggris. Lalu, adapun masalah yang muncul yaitu ada 3. Yang pertama, dalam kurikulum 2013, bahasa Inggris ini hanya mata pelajaran muatan lokal atau MULOK. Nah, ini yang kalau MULOK ini berarti sifatnya tidak wajib. Lalu pada kurikulum Merdeka, kini mendorong bahasa Inggris diajarkan sejak kelas 1. Namun banyak guru yang belum siap. Nah, nyatanya di lapangan pembelajaran masih teacher center, di mana yang masih mendominasi itu guru daripada siswa. Siswanya pasif mendengarkan, guru lebih banyak menjelaskan dengan metode ceramah. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apa saja kebutuhan siswa dalam belajar bahasa Inggris dan seberapa siap guru dalam mengajar dengan kurikulum merdeka. Selanjutnya ada metodologi. Nah, jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Lalu teknik pengambilan datanya itu menggunakan 4 cara. Maaf, di sini ditulisnya 3 saja. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada wawancara, ketiga kuesioner, yang keempat itu dokumentasi. Nah, observasi ini peneliti mengamati langsung proses pembelajaran di kelas. Lalu wawancara itu peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas. Guru kelas di sini bertugas untuk mengajarkan bahasa Inggris juga. Jadi yang mengajarkan bahasa
Inggris ini bukan guru mata pelajarannya yang memang ahli di bidangnya, tetapi guru kelasnya. Nah, lalu kuesioner itu diberikan kepada seluruh kelas 3 SD 01 Kutu. Nah, tapi di sini sayangnya tidak disebutkan berapa jumlah siswa kelas 3-nya, hanya disebutkan seluruh siswa kelas 3. Lalu gurunya yaitu 4 orang guru kelas yang terlibat mengajar bahasa Inggris. Adapun teknis analisis datanya yaitu menggunakan triangulasi sumber, di mana triangulasi ini membandingkan hasil dari observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya kita menuju ke result dan discussion. Nah, dari kuesioner siswa itu ditemukan presentase pemahaman materi siswa, lalu penggunaan bahasa Inggris oleh siswa, dan peran guru dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu kita lihat presentase dari pemahaman materi siswa dulu. Nah, dari presentase yang ditampilkan ini, rata-rata 60% siswa sudah cukup memahami materi dasar seperti greeting, kayak good morning, how are you, itu mereka sudah mengerti. Tetapi mereka masih kurang aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan guru. Nah, ini ditunjukkan pada persentase yang hanya 42% aja. Nah, 82%-nya itu yang paling tinggi siswa menganggap materi berguna dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya siswa juga merasa mudah memahami apa yang diajarkan guru. Itu hasil dari kuesioner pemahaman materi. Nah, lalu ada selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Inggris. Rata-rata di sini menunjukkan 56,6% siswa senang belajar dengan cara yang kreatif, melalui lagu atau aktivitas yang menyenangkan, tetapi kemampuan menulis dan kosakata masih terbatas. Nah, ini juga ditandai dari 42% percaya dirinya siswa masih kurang dalam berbicara bahasa Inggris, dan 45% siswa kesulitan menghafal kosakata. Nah, selanjutnya yaitu peran guru dalam pembelajaran. 77,2% itu siswa menyatakan bahwa guru cukup berperan baik, terutama dalam membantu siswa. Namun, motivasi melalui reward atau punishment-nya masih kurang optimal. Nah, bisa dilihat di sini presentasenya. 93%-nya itu menunjukkan guru menyampaikan tujuan belajar dengan jelas, lalu membantu siswa dengan yang kesulitan. Lalu 66%-nya melakukan evaluasi pembelajaran secara rutin. Nah, di jurnal ini ditunjukkan jelas sekali tabelnya, lalu penjelasannya secara deskriptif gitu. Dijelaskan satu persatu bagaimana presentase kesiapan guru dalam mengajar dan juga pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, lalu di bagian D-nya ini ada kuesioner kebutuhan guru. Nah, hanya 4 orang ya di sini yang ditanyakan, yaitu hasilnya 100 guru menjawab ya pada poin perlunya media interaktif, perlunya internet sebagai sumber belajar, pentingnya pengajaran bahasa Inggris untuk siswa kelas 3. Lalu 50% guru mengaku walaupun sudah mendapat pelatihan terkait kurikulum merdeka, mereka tetap kesulitan penggunaan media dan juga kesulitan mengajarkan pengucapan pronunciation. Lalu 25% guru memiliki bahan ajar tambahan selain buku, dan 75%-nya merasa kurikulum sudah cukup baik tapi masih perlu diperbaiki.
Dan yang terakhir yaitu conclusion. Nah, conclusionnya ini terbagi dua. Yang pertama yaitu kebutuhan dalam pembelajaran bahasa Inggris siswa kelas 3 dan juga kesiapan guru dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu kebutuhan dalam pembelajaran. Nah, siswa masih butuh materi ajar yang sesuai dengan tahapan mereka, perkembangan mereka. Lalu metode pembelajaran perlu mendorong keterlibatan siswa, Kak. Dari hasil yang presentase itu kita lihat di mana siswanya masih kurang percaya diri. Mungkin ada kurang keterlibatan siswa terhadap pembelajaran ya, proses pembelajaran. Lalu selanjutnya yaitu pembelajaran harus memperhatikan konteks budaya dan kebutuhan individual siswa agar pengalaman belajar lebih bermakna. Lalu nomor 2 itu kesiapan guru dalam kurikulum Merdeka. Sebagian besar guru sudah mendapatkan pelatihan, namun masih ada tantangan dalam penerapan kurikulum Merdeka. Nah, tantangan utamanya yaitu memahami pendekatan yang lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan kompetensi siswa. Nah, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi serta keterampilan manajemen kelas. Oke, sudah sekian dari saya. Terima kasih. Semoga review jurnal ini dapat bermanfaat. Jika kurang jelas, saya akan memberikan jurnalnya di grup kelas. Terima kasih. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Arief. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Miss Emma. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya Arif Purnama Baik, sama. eh, akan memaparkan terkait dengan analisis dengan topik independent curriculum. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Musliman, ST MSI, teman-teman sekalian yang saya sayangi, izin saya menyampaikan analisa saya terkait dengan perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Saya ambil dari Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, volume 3, number 1, Februari 2023. Fokus utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kurikulum 2013 atau biasa disingkat dengan K13 menekankan pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap, dan minat siswa. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas untuk penguatan karakter dan kompetensi dasar. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Tujuannya untuk membandingkan perbedaan kedua kurikulum dari berbagai aspek, yaitu karakteristik, tujuan, kompetensi, penilaian, dan peran pihak terkait. Tujuan penelitian adalah membantu pemerintah menentukan kurikulum yang lebih efektif untuk memaksimalkan proses pembelajaran siswa. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya sayangi, berikut adalah analisis perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Satu, kurikulum atau biasa kita artikan sebagai arah pendidikan, di mana mengatur mata pelajaran dan program sesuai dengan tujuan nasional dan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, perubahan kurikulum di Indonesia selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, dari K13 ke kurikulum Merdeka ada beberapa hal yang perubahan, yaitu bukan karena K13 gagal atau dampak pandemi, loss learning, solusi pemulihan pendidikan. Ini adalah menjadi
faktor dari berubahnya kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Kemudian yang keempat adalah landasan kurikulum merdeka Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Tujuan kajian adalah menganalisis perbedaan, kelebihan, dan kekurangan K13 dan kurikulum merdeka. Jadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kurikulum terbaik. Metodologi yang digunakan dalam jurnal analisis perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka adalah satu, jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua, metode studi literatur di mana data diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan Menteri Pendidikan, jurnal-jurnal sebelumnya, dokumen resmi terkait kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang ketiga, teknik analisis menggunakan deskriptif komparatif, yaitu membandingkan kedua kurikulum berdasarkan 5 aspek: karakteristik, tujuan, kompetensi, aspek penilaian, dan peran pihak terkait. Berikut adalah perbandingan aspek kurikulum terkait dengan hasil dan pembahasan. Aspek yang dilihat adalah kerangka dasar, kompetensi, struktur kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Pada kurikulum 2013, kerangka dasar berlandaskan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Pada kurikulum merdeka, berlandaskan tujuan pendidikan nasional dan profil pelajar Pancasila. Aspek yang kedua yaitu kompetensi. Pada kurikulum 2013, kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD, sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum merdeka, capaian pembelajaran atau CP per fase, integrasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada struktur kurikulum, pada kurikulum 2013, jam pelajaran diatur per minggu berbasis tematik integratif. Kemudian, pada kurikulum merdeka, jam pelajaran diatur per tahun, fleksibel, pembelajaran reguler ditambah proyek P5. Pada aspek pembelajaran di kurikulum 2013, pendekatan saintifik atau kita biasa kenal 5M, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Sedangkan pada kurikulum merdeka, pembelajaran terdiferensiasi intrakurikuler 70-80% dan proyek 20-30%. Pada aspek penilaian di kurikulum 2013, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan secara terpisah. Sedangkan pada kurikulum merdeka, penilaian dilakukan secara asesmen formatif dan autentik, hasil digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran. Yang dapat saya simpulkan adalah bahwa kurikulum 2013 fokus pada keseimbangan sikap, pengetahuan, keterampilan dengan pendekatan saintifik. Kurikulum merdeka lebih fleksibel, sederhana, berbasis proyek, materi esensial, dan menekankan profil pelajar Pancasila. Perbedaan utama antara kurikulum 13 dan kurikulum merdeka adalah struktur pembelajaran, penilaian, dan fleksibilitas. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang paling sempurna, perlu disesuaikan dengan kondisi. Saran, pemerintah perlu kebijakan matang, sosialisasi, pelatihan guru sebelum perubahan kurikulum. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif atas penjelasannya yang sangat jelas dan luar biasa sekali. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Nah, bagi yang ingin bertanya, silahkan. Yang ingin bertanya, dengan review yang sudah disampaikan dalam bahasa. Suaranya agak ini, Miss.
sinyalnya kayaknya. Saya mau bertanya. Miss Dwi ini sudah angkat tangan terlebih dahulu. Ya, Oh iya, makasih silakan. atas presentasinya teman-teman. Izin mau tanya, eh, apakah jurnal yang teman-teman review ini memiliki kontribusi teoritis selain praktis? Makasih. Oke. Tinggal sinyal. Saya boleh, Miss? Sudah. Siapa? Miss Nurlina. Halo? Miss Nurlina. Iya, iya, saya ada satu pertanyaan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka dan segala sesuatunya ya. Pertanyaannya cukup sederhana. Bagaimana peran konteks sosial budaya sekolah dalam mempengaruhi implementasi kurikulum Merdeka? Itu aja sih, Miss. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana konteks Bagaimana sosial peran konteks ya, sosial budaya sekolah dalam mempengaruhi kurikulum Merdeka? implementasi kurikulum Merdeka? Terima kasih. Terima kasih dulu. Oke, selanjutnya ya, terkait atau kurikulum dijelaskan. Ya, Halo, ini terkait apakah saya terdengar? sama ya, Miss Emma. Ya, baik saya bantu Miss Emma sambil menunggu sinyal mobil Terima kasih. area Miss Emma. Baik, pertanyaan kedua tadi sudah dari Bu Nurlina. Untuk pertanyaan ketiga, silakan kami buka. Silakan, adakah yang bertanya? Baik, sambil menunggu pertanyaan ketiga, apakah bisa langsung dijawab untuk pertanyaan pertama dan kedua? Silakan. Ya, baik, Pak Arif. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Miss Twini. Miss Yes. Twini bertanya, apakah jurnal yang saat ini kami review memiliki kontribusi teoritis lain praktis? Saya akan mencoba menjawab. Penelitian yang kami review saat ini, jurnal yang kami review tidak hanya memberikan kontribusi praktis, tetapi juga kontribusi secara teoritis. Karena secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi kurikulum Merdeka dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Temuannya mendukung teori pembelajaran berbasis kompetensi dan student center learning. Sekaligus menegaskan pentingnya pengembangan keterampilan abad 21 seperti critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Namun kontribusi teoritisnya masih terbatas karena penelitian lebih menekankan deskripsi implementasi dibanding pengembangan model konseptual baru. Dengan demikian, penelitian ini lebih berfungsi sebagai penguat atau validasi penerapan teori yang ada, bukan sebagai pencetus teori yang baru. Seperti itu, Miss Twini, bagaimana, Miss Twini? Ya, gimana? Apakah sudah jelas, Miss? Ya, gimana Miss Winnie? Bisa dinyalakan mikrofonnya? Baik, saya rasa Oke, terima kasih. Eh, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih banyak Miss Esther atas penjelasannya. Sangat jelas sekali. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua akan dibantu jawab oleh Pak Arief. Pak Arief? Pak Arief? Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari Miss Nurlina akan dibantu jawab oleh Miss Esther kembali. Silakan Miss Oke, Esther. ya baik, terima kasih Miss Emma. Pertanyaan kedua dari Miss Nurlina. Pertanyaannya adalah bagaimana peran konteks sosial budaya sekolah dalam memengaruhi implementasi kurikulum Merdeka. Seperti itu pertanyaannya, saya akan coba jawab. Pertanyaan dari Miss Nurlina. Konteks sosial budaya sekolah sangat mempengaruhi implementasi kurikulum sekolah Merdeka, sorry. Sekolah dengan dukungan orang tua, budaya akademik yang kuat, dan fasilitas memadai lebih mudah menjalankan pembelajaran fleksibel dan berpusat pada siswa. Sebaliknya, sekolah dengan keterbatasan sumber daya atau budaya belajar tradisional menghadapi hambatan dalam menerjemah kebijakan ke praktik. Oleh karena itu, strategi implementasi perlu disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masing-masing sekolah. Saya harap jelas ya, Miss Nurlina, jawaban dari saya. Bagaimana, Miss Nurlina? Cukup jelas, Miss. Terima kasih. Ya, terima kasih, Miss Nurlina. Baik, Miss Emma, saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Esther atas jawabannya dan penjelasannya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin bertanya. Ya, Miss. Mungkin saya terakhir. Satu pertanyaan. Oh iya, silakan Mr. Haris. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya untuk teman-teman ya yang presentasi pada hari ini. Baik, pertanyaannya mungkin sama ya, cukup sederhana, yaitu apakah penerapan kurikulum Merdeka selaras sesuai dengan tren internasional dalam pengajaran bahasa Inggris atau yang kita kenal dengan ELT. Demikian, Miss Rahmah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin ulang ya. Pertanyaannya yaitu apakah penerapan kurikulum Merdeka selaras dengan tren internasional dalam pengajaran bahasa Inggris atau ELT? Benar, Bapak? Ya, betul. Betul, Miss. Ya. Oke, saya izin bantu jawab semuanya. Iya, sangat selaras karena kurikulum Merdeka ini selaras banget dengan tren internasional dalam pembelajaran bahasa Inggris atau ELT. Karena sama-sama menekankan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Nah, terus pendekatannya juga sangat komunikatif serta penggunaan proyek dan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, kurikulum ini juga fokus pada pengembangan kompetensi berbahasa secara nyata, bukan sekadar hafalan aja. Jadi nggak hanya fokus pada belajar grammar saja, tapi dengan kurikulum Merdeka, anak-anak juga fokus pada belajar speaking juga. Nah, lalu mengutamakan penilaian formatif untuk mendorong kemajuan belajar. Nah, dengan pendekatan ini, kurikulum Merdeka membawa pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia terutama lebih kontekstual, relevan, dan sejalan dengan kebutuhan global pada abad ke-21 ini. Mungkin demikian jawaban dari saya. Apakah cukup membantu, Pak Haris? Ya, Miss Rahmah, terima kasih atas jawabannya. Cukup ya, cukup jelas ya. Nah, terima kasih. Baik. Oke, mungkin kita tutup ya pertanyaannya. Oke, Pak Arief mungkin ada sepatah dua patah kata sebelum kita tutup presentasi hari ini. Iya, terima kasih Miss Emma. Terima kasih teman-teman atas presentasi dari kelompok kami. Saya Ari Purnama dengan Miss Rahmawati, dengan Miss Esther. Terima kasih Pak Tuhu sebagai ketua kelas.
Terima kasih Pak Selamat Dokter Maghrib. telah membimbing kami. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Demikian kelompok kami. Saya kembalikan ke Miss Emma. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dalam penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Miss.